Di konten manapun belum ada yang membandingkan lampu Godox dengan lampu Inbex. Nah, lampu Inbex harga 320.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan remote dan fitur melimpah, terutama untuk efeknya. Lantas, kenapa tidak ada konten kreator yang membandingkan lampu tersebut? Apakah memang lampu ini tidak untuk dibandingkan untuk Godox? Atau jangan-jangan lampu ini menjadi potensi perusak pasar? Halo, kembali bersama saya Geni Nugraha. Di tangan saya ini ada lampu Inbex yang masih dikemas oleh Bubble Warm, belum saya buka. Dan di rumah juga ada yang namanya Godok. Lampu Godok ini kebetulan saya punya dua dengan harga 1.300.000, ini harga 320.000. Nanti kita akan tes menggunakan grid dari merek Godox, teman-teman. Apakah hasilnya ini beda-beda tipis atau beda jauh dengan harga 320.000 versus 1.300.000. Saya akan coba unboxing dulu ya. Oh, ini langsung di officialnya ya. Jadi pengirimannya cuma pakai bubble wrap doang. Kita lihat seperti ini. Pada waktu dibuka, saya dihadapkan dengan kabel. Kabelnya udah nyolok. Nih, jangan lihat mata saya. Tuh. Ada remote-nya. Terus ada kitnya. Kitnya dibungkus sama plastiknya. Dan bentuknya udah kayak lighting yang pro ya. Ini plastiki. Lumayan cukup lah. Di harga 320.000. Balik lagi ke harga. Ini ada baut. Baut ini tuh biasanya untuk ini, benar ya. Untuk ditempel nanti ke tripod. Lubang tripodnya lumayan cukup besar, sama seperti Godox. Manual book. Ini adalah pari ribbon yang jarang sekali dibaca. Tapi alangkah baiknya budayakan membaca. Di dalam kemasannya cuma dapat seperti itu di harga 320.000. Oke, seperti inilah penampilannya. Ini Inbex, ini Godox XL60W. Kalau di paket pembelian ya, di Godox 60W ini kita dapat dus yang seperti ini. Ini dus dari Godox XL60W. Di dalamnya itu kita dapat Godox, ini lampu ini. Terus penutup lampu ya. Ini untuk penutup Inbex juga bisa ya, teman-teman. Karena sama, ini universal ininya, mountingnya. Kita juga mendapatkan reflektor seperti ini yang dari besi ya. Kita akan coba pasangkan ini reflektor Godox ke Inbex sama ininya ya. Ini Inbex. Putar ke sini. Tekan lalu putar. Cara bukanya ini switch ini tarik ke bawah, putar, ambil. Dan untuk tutupnya kita akan coba pakai tutup yang punya Godox juga ya. Seharusnya ini bisa ya, harusnya ada nih dapat tutupnya ya untuk melindungi si LED ini lampunya. Seperti itu. Jadi ini bisa menggunakan tutup lampu punya Godox. Ini punya Godox ya, bukan punya Inbex. Sekarang kita bandingkan dudukannya. Dudukannya seperti ini ya. Ininya seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi dudukannya seperti ini. Beda kalau dengan Godox ya. Ada harga, ada rupa ya. Seperti ini. Ininya juga besi, di dalamnya ada besi. Untuk lubangnya sama-sama aja lubangnya, besarnya sama ya. Secara fungsi, si lubang untuk yang dicantolkan ke tripod ini sama-sama lubangnya ya. Dari segi berat ya, jelas berat yang harga 1.300.000 punyanya Godox. Ini ringan banget teman-teman, ini lumayan cukup berat. Apalagi ini dipegang sama tangan kiri ya. Ini Inbex, seperti ini di Inbex ya. Tampilan seperti lampu-lampu LED yang ada di kamar ya. Lampu-lampu untuk rumah yang kayak gitu sama persis. Kalau ini seperti ini. COB ini namanya ya. Sering orang bilang nih COB. Jadi tidak ada total seperti ini. Nah, ini harga 1.300.000 dari Godox dan ini harga 320.000 dari Inbex. Apakah kualitas cahayanya ini sama terangnya atau beda jauh? Kita akan bahas di konten ini ya. Jika saya pegang Inbex berarti saya sedang mereview lampu Godox karena sedang dipakai. Nah, ini kualitas lampu Godox di 10% ya. Nah, dengan pengaturan ini teman-teman. Tuh. Untuk cahayanya 16, ini 10% dan ininya Kelvinnya 29C ya. 29C. Saya nggak ngerti itu apa lah, 29 itu apa. Dengan intensitas cahaya 10%. Tanpa grid, tanpa softbox, tanpa reflektor. Ini langsung pasang, sorotkan ke muka saya. Mereview seperti ini dipantulkan ke lensa, menurut saya itu kurang lah.
Karena kenapa? Karena fungsinya bukan untuk dipantulkan ke kamera, tapi fungsinya untuk dipantulkan ke muka kita. Jadi review lah lampu lighting ini tuh dipantulkan ke wajah, bukan dipantulkan ke layar. Udah jelas itu pasti terang ya. Itu sih menurut saya ya. Sekarang lampu in back karena lagu godok sedang saya pegang. Ini di intensitas cahaya paling rendah teman-teman. Pakai in-back harga 320.000, hasil cahayanya seperti ini. Bisa teman-teman bandingkan dengan lampu godok yang harga 1.350.000 dengan lampu in-back yang sekarang saya gunakan. Ini karena tidak ada layar seperti ini ya. Kalau ini kan ada layar digitalnya, kalau di sana tidak ada sama sekali. Tapi ini intensitas yang paling rendah menurut potensio yang saya putar ya. Jadi sampai saya bawah ya seperti ini hasil cahaya yang dihasilkan oleh in-back. Saya akan coba saya contohkan pakai HP karena kamera satunya lagi saya cuma pakai HP doang. Ini akan lihat ya di sini ya. Oke. Seperti ini penampakannya teman-teman di belakang. Jadi kalau untuk godok ini kan ada layar LCD-nya, kalau ini nggak ada sama sekali. Ini intensitas paling kecil. Kalau diterangin, misalkan diterangin. Tuh, makin terang. Gila, ini cahayanya nih. Nih, makin terang. Coba lihat. Nah, ini mungkin paling tinggi ya. Ini paling tinggi. Kita turunin lagi biar cahayanya mengurang. Oke, ini paling rendah tuh. Udah paling rendah. Paling rendahnya seperti ini men. Ini paling rendahnya. Ini di harga Rp320.000. Bandingkan dengan yang tadi. Oke teman-teman, ini adalah lampu godox dengan cahaya yang paling tinggi. Ini 100 ya, 100%. Saya tidak berani balik ke sini, nanti lamun bahasa Sunda mah kotokeun ya. Nanti mata saya pas waktu ini dimatiin nanti gelap gitu suasananya. Itu namanya kotokeun kalau bahasa Sunda ya. Nah, ini di intensitas 100% untuk lampu godox. Saya pegang in-back-nya. Nah, ini untuk lampu godox ya yang sedang saya review. Ini lampu in-back teman-teman. Di kapasitas cahaya paling full. Dan lagi-lagi ini yang 100 yang fullnya ya ini in-back teman-teman. Ini in-back yang harga 320.000 itu sama ongkirnya dari Jakarta ke Tasikmalaya 320.000 udah dapat lampu yang secerah ini. Bisa kalian bandingkan dengan kecerahannya dengan godok XL60W. Oke teman-teman, ini hasil jika menggunakan reflektor ya yang bulat gini, disimpan di sana, ditempel. Ini saya minjem dulu yang punyanya godok dan sedikit ya ada ini. Ini remote godok, ini remote yang in-back yang 320.000, ini 1.300.000. Dan di paket pembelian itu tidak dikasih remote-nya, ini beli lagi remote-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ngatur-ngatur efek-efek yang diberikan oleh si in-back ini. Dia harus begini ya. Nah, ini nyambung. Oke, ini di intensitas cahaya paling rendah menggunakan reflektor. Jadi ini masih kasar sih kalau menurut saya. Kalau tanpa softbox, LED lighting apapun itu akan menjadi kasar hasilnya. Jadi diusahakan kalian beli lighting itu satu paket dengan softboxnya agar lebih halus. Ini di harga 320.000 ya. Saya akan coba menggunakan efek dengan memencet tulisan auxiliary. Coba tak. Nah, ini efeknya. Efek 1, efek 2, efek 3, apalagi nih, ini biasanya petir, efek 4, ini nggak tahu apa, ini sepertinya di intensitas cahaya yang paling tinggi ya. Nah ini senja, saya akan turunin intensitas cahayanya ya, biar kelihatan senja. Nah seperti ini teman-teman, bayangin. 320.000, banyak efek, dapat remote, kualitas cahayanya seperti ini, yakin gak mau beli? Nih, 1.300.000, cuma dapat cahaya warna putih doang. Nah makanya di sini saya jadi pertanyaan, kenapa konten kreator yang subscribernya udah banyak, udah besar, yang udah biasa bahas seputar dengan perlampuan, kenapa lampu ini nggak dibahas?
Padahal lampu ini menurut saya begini teman-teman, hasilnya wah. Balik lagi nih, turunin lagi ininya. Pakai remote, udah include sama remote-nya. Kalau beli godok itu belum include sama remote-nya teman-teman, ini udah include. Oke, selain dari itu dan lampu ini juga bisa kita atur menjadi warna yang kekuning-kuningan ya. Dengan cara memijit si knobnya, dipijit, langsung putar itu warnanya jadi kuning. Saya akan coba dulu ya, pijit dulu. Oke. Ini warna yang kekuning-kuningan. Di lampu ini gak ada warna yang kekuning-kuningan harganya. Ini 1.300.000, ini 320.000. Kualitasnya seperti ini cahayanya. Bagi saya yang baru mengawali ya, yang baru mengawali dunia perfilman, kalau tidak flicker ataupun yang kayak garis-garis gini ya, si layarnya itu ada garis-garis itu kan flicker. Kalau tidak terjadi flicker, ya dengan kualitas cahaya seperti ini udah cukup sekali ya buat film pendek, bahwa kita itu ngelamun di bawah senja. Ini udah bisa cukup membantu loh, 320.000 itu. Jadi kita balik lagi ke harga ke 320.000. Kita akan coba menggunakan softbox ya yang seperti ini. Tapi sebelum ke softbox, kita akan bandingkan dengan godok menggunakan reflektor. Ini pakai godok dengan intensitas cahaya di 100 ya. Pakai reflektor. Kita akan coba diturunin ya persenannya di 10%. Saya akan turunin. Nah, ini di intensitas 10, hasil gambarnya seperti ini. Tapi mohon maaf untuk godok, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan efek-efek yang ada di godok SL60W karena tidak ada efeknya. Beda dengan Inbeck yang harganya 320.000. Ini Inbeck apa sih tipenya? Inbeck TL100A LED. Ya, oke. Ini dari godok menggunakan reflektor, hasil gambarnya seperti ini. Dan tadi pakai Inbeck hasilnya ya seperti yang tadi. Nah, untuk noise-nya, untuk kipas, suara kipas yang ada di godok kipasnya, saya akan coba pakai ini. Audionya seperti ini teman-teman ya. Untuk kipasnya, suaranya. Oke, apakah terdengar seperti itu audionya? Saya akan bandingkan dengan Inbeck. Nah, sekarang noise-nya si Inbeck ini atau suara kipasnya. Oke, teman-teman sudah bisa dengar. Tapi ya dengan jarak seperti ini apakah kipasnya terdengar atau tidak? Menurut saya itu tidak akan terlalu terdengar dan bisa tertutup juga ya si dynamic range-nya atau floor noise-nya, noise floor ya. Setiap audio pasti ada noise floor, tapi setiap audio juga ada penangkapan yang seperti ini. Ini ada yang namanya dynamic range. Dan untuk floor noise-nya ini menurut saya dari jarak yang seperti ini noise floor-nya akan tertutup dengan suara saya. Nah, teman-teman, saya menggunakan Inbeck dan softbox ya, yang ada gridnya. Jadi kalau ada gridnya ini enak ya, kita kalau nge-review barang atau apa, muka kita akan halus dan ini juga tidak akan kena cahaya. Ini di intensitas paling rendah, kualitas gambarnya seperti ini. Dan untuk pengaturan ISO di kamera ini saya menggunakan resolusi 30 fps karena saya sedang mereview barang ya, tidak ada sinematiknya ya, saya gunakan resolusi yang 30 fps itu udah cukup ya. Dan untuk shutter speednya ini di shutter speed 1/60 dan untuk ISO-nya saya menggunakan ISO 125. Hasil gambarnya seperti ini dengan kamera Sony A6400 dan lensa Sigma yang 30 mm. Jadi kalau teman-teman lihat gambarnya seperti ini, diperhatikan juga kamera yang digunakan. Tidak hanya berfokus ke lampunya saja, tapi kamera yang digunakan itu kamera apa. Kalau pakai kamera HP, jelas itu gambarnya akan menjadi tidak seperti ini. Karena kualitas gambar yang ditangkap oleh kamera dan kualitas gambar yang ditangkap oleh HP itu beda jauh. Nah, balik lagi ya ke realita dengan peralatan yang kita gunakan. Dan untuk menggunakan kamera Sony A6400 hasil gambarnya seperti ini. Ini di intensitas cahaya paling rendah. Dibantu oleh softbox godok yang udah ada gridnya. Malahan ini mahalan yang softboxnya ya. Softboxnya ini kisaran 500.000. Dan untuk Inbecknya 320.000. Saya akan naikkan ini si intensitas cahayanya ke cahaya yang paling tinggi ya.
Oke, cahaya yang paling tinggi mentok di sini. Inilah intensitas cahaya yang paling tinggi dari Inbeck menggunakan softbox ya, dari punyanya Godok yang udah ada gridnya. Kalau gridnya dibuka, ini cahayanya akan lebih meluas lagi. Tapi kalau dibuka nanti saya tempel lagi, waduh, males lah. Jadi nanti aja lah di next konten kalau ada teman-teman saya yang bantu untuk bikin konten, karena saya sendirian yang bikin konten. Oke, kita bandingkan dengan Godox 60W di intensitas 10% dan di intensitas cahaya 100%. Oke, dan ini saya sedang menggunakan lampu Godox dengan grid di 10%. Bandingkan dengan lampu ini. Tadi saya menggunakan lampu ini di 10%. Ini intensitas cahaya menggunakan Godox SL60W yang dibantu dengan grid ya. Hasil gambarnya intensitas cahayanya seperti ini. Teman-teman bisa bandingkan intensitas cahaya menggunakan Inbeck di 100% dengan dibantu reflektor yang udah ada gridnya, atau softbox bukan reflektor ya. Udah ada gridnya, apakah lebih terang SL60W atau beda tipis dengan Inbeck atau beda jauh? Kalian bisa nilai sendiri. Oke, untuk secara kesimpulannya dari segi harga jelas kalau untuk harga lebih murah yang Inbeck dibandingkan yang SL60W. Terus dari segi kualitas ataupun bahan jelas Godok yang menang ya. Untuk kualitas quality si bahan ininya juga ya. Itu plastik semua, ini ada besi-besinya. Terus sudah mendapatkan yang namanya tutup lampu, sudah mendapatkan yang namanya ini reflektor, dan juga sudah mendapatkan yang namanya kabel, tapi tidak include dengan remote. Beda dengan Inbeck, kalau Inbeck cuma mendapatkan lampunya doang, terus dapat kabel, tapi dapat remote. Cuma tidak mendapatkan reflektor dan tidak mendapatkan penutup lampu seperti ini ya. Selanjutnya untuk kualitas gambar atau untuk kualitas pencahayaan yang dihasilkan oleh Inbeck ini tidak terlalu jauh ya dari kacamata saya, dari pengalaman saya. Kalau untuk saya sendiri membuat film, hanya membuat film video klip. Yang pertama video klip, yang kedua untuk profil desa, untuk yang ngomong-ngomong seperti ini. Saya rasa ini tidak ada ruginya teman-teman beli Inbeck. Ya, dengan kualitas pencahayaan yang dimana sudah ada efeknya, itu plusnya. Kalau di Godok tidak ada efek sama sekali, di harga 1.300 tidak dapat efek. Ini ada efek, fiturnya juga bagus ya, banyak. Ada senja, ada kedap-kedip, itu lumayan untuk tambahan-tambahan klip. Kalau misalkan dulu dibarengkan, ini 2 tahun ke belakang saya beli Godok dan produk ini udah ada, jelas saya pilih produk ini dibanding Godok kalau saya pribadi. Tapi kalau teman-teman, kembali lagi kepada teman-teman ya, untuk pemilihan si barang tersebut, apakah kalian pilih Godok atau pilih Inbeck yang 100A ini. Ya, mungkin segitu aja konten dari saya, semoga bisa memberikan referensi buat teman-teman dan bisa tidur nyenyak untuk yang meminta untuk membandingkan si Inbeck ini dengan Godok XL60W. Karena kebetulan alhamdulillah ya, di konten yang lain belum di review ini, padahal barangnya ya udah lumayan cukup lama juga ya. Saya lihat di konten-konten orang lain udah 3 bulan ke belakang, udah 6 bulan ke belakang, dan untuk hari ini saya punya rezeki, saya beli Inbeck. Dan untuk ke depan insya Allah saya akan tambah ya untuk si lampu lightingnya ini untuk kebutuhan produksi video. Saya pamit undur, Kini Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.